Selamat datang di perkuliahan toksikologi. Pada hari ini kita akan membahas tentang metode pengujian pada toksikologi. Oke. Dan saya slideshow dulu untuk presentasinya. Oke. Untuk metode uji toksikologi ya, di sini ya, secara general ya ada dua kategori ya untuk pengujian. Ya, biasanya ya pengujian itu didesain untuk mengevaluasi efek keseluruhan dari satu senyawa yang kita duga toksik atau untuk kita uji coba ketoksikannya pada hewan uji. Nah, untuk ini biasanya ya untuk melihat efek secara keseluruhan dari senyawa tersebut biasanya menggunakan metode pengujian toksikologi yang bersifat akut, prolong dan juga pengujian kronik. Sedangkan ya kalau ya digunakan pengujian untuk mengevaluasi ya tipe toksisitas secara detail ya dan khusus itu biasanya ya ini ada dilakukan metode pengujian teratogenik, reproduksi, mutagenik, tumor rigenitas ya ataupun karsinogenitas ya, kulit, mata dan juga neurotoksitas serta imunotoksisitas. Nah, ini ada dua tujuan khusus secara general. Jadi kita pilih mana yang akan kita mau evaluasi. Apakah ingin melihat efek secara keseluruhan atau melihat efek khusus ya terhadap organ tubuh atau pengaruh dari fungsi tubuh itu sendiri. Nah, di sini ya untuk karakteristik secara fisika kimia dari pengujian senyawa yang kita duga bersifat toksik. Nah, ini kita lihat ya, yang dilihat itu adalah dievaluasi adalah komposisinya, yakni ya kita lihat dulu ya yang perlu kita perhatikan adalah kemurnian dari materialnya, bahan ujinya serta stabilitasnya. Jadi kita lihat ini benar-benar pure atau tidak atau bagaimana, serta stabilitasnya bagaimana. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, sedangkan ya untuk memformulasi suatu sediaan senyawa yang diberikan kepada hewan uji, yang pertama sekali yang artinya yang perlu kita yang perlu kita perhatikan adalah mengcek kelarutan senyawa tersebut, karena ini sangat penting sebab kita akan memberikan senyawa uji ini kepada hewan uji ya. Nah, biasanya ini digunakan 0,9% NaCl. Kenapa? Karena 0,9% NaCl ini adalah NaCl isotonis. Ini merupakan pelarut yang sangat baik untuk semua rute. Ya, kalau misalnya kita memberikan lewat sekutan, IM ataupun IV kan kita tidak bisa ya, karena tidak bisa menggunakan suspens yang biasanya kalau kalian lihat di beberapa jurnal untuk pengujian mereka biasanya kan melarutkan dengan suspending agent ya, misalnya ketika dia tidak bisa larut sempurna. Nah, sedangkan kalau dia diberikan melalui rute IV ya, atau IM subkutan, nah ini tidak akan bisa. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan NaCl isotonis ya, maka ini bisa kita lakukan ya, makanya kenapa hampir sebagian besar pelarutnya itu adalah 0,9% NaCl. Nah, sedangkan ini kalau kelarutannya sangat kecil maka bisa menggunakan minyak nabati, bisa minyak jagung atau pelarut organik ya. Nah, ini kita lihat ya tapi biasanya ini propilen glikol biasa digunakan, tetapi perhatikan lagi bagaimana efek dia kalau misalnya kita gunakan rute pemberian yang secara parenteral atau tidak melalui saluran cerna seperti IM, IV ataupun subkutan. Nah, ini ya suspensi ataupun emulsi seharusnya dihindari, kecuali hanya jadi suspensi ataupun pelarut yang emulsi itu hanya untuk pemberian oral. Ini perlu diingat sekali lagi sebelum kita masuk ke tahap metodenya. Kemudian bagaimana dengan volume? Nah, volume perlu juga diperhatikan ya. Berapa batas maksimum ya hewan uji tersebut
bisa diberikan ya, bisa diberikan secara secara rutin. Misalnya untuk tikus ya, untuk tikus kan maksimalnya adalah 5 ml per 200 gram tikus. Nah, berarti untuk tikus yang 200 gram itu maksimal 5 ml ya. Nah, kemudian kita lakukan bagaimana pembuatannya, kita perhatikan sekali lagi ya, artinya sebisa mungkin larutan itu minimal ya, artinya agar hewan uji tidak merasa seperti tersiksa ya ketika diberikan larutan. Tetapi juga perlu perhatian juga larutannya, kalau memang dia suka larut ya kita bisa beri 5 ml, batasan untuk maksimum 200 ml. Tapi kalau memang dia mudah larut ya, kalau dia bisa dengan 1 ml ya, dengan terlalu baik, maka kita bisa memberikan 1 ml. Artinya bisa gunakan seminimal mungkin volume pengujian, tetapi dengan batas ingat juga batas maksimum untuk volume yang bisa diberikan kepada hewan uji tersebut. Nah, di sini larutan salin fisiologis ya, ini biasanya digunakan untuk injeksi parenteral. Nah, ini tadi, dan volumenya itu yang bisa ditoleransi itu sangat terbatas. Kita lihat di sini ya, LD 50 ya, 50 dari air terdistilasi ya, ini biasanya digunakan 0,044 ml per gram mencit. Jadi kalau berapa gramnya kurang lebih dikalikan, misalnya biasanya mencit itu kurang lebih 20 gram, dan larutan isotonik itu diberikan 0,068 ml per gram untuk mencit. Jadi kalau air destilasi 0,04 ml per gram mencit. Kalau larutan salin ya, NaCl fisiologis yaitu 0,064 ml per gram mencit. Nah, sedangkan sekarang untuk pemberian inhalasi bagaimana? Ini juga perlu teknik spesial, ya, teknik khusus ya. Artinya ya kita memang ada teknik khusus untuk pemberian kepada hewan uji, dan itu sangat diperhatikan sekali. Nah, untuk ini ya, jadi sebenarnya dari keseluruhan ini yang penting adalah gunakan metode yang sederhana mungkin ya, sederhana mungkin untuk pemberian bahan yang akan diujikan kepada hewan uji. Nah, yang paling sederhana itu biasanya menggunakan oral ya. Nah, di sini ya, biasanya beberapa guide juga bisa kalian gunakan ya. Artinya di sini kita lihat gunakan spesies hewan uji yang benar-benar secara biologis itu karakteristiknya mirip dengan manusia, dan gunakan beberapa konsentrasi konsentrasi untuk bahan uji yang akan kita ujikan. Nah, efek yang dihasilkan pada dosis yang lebih tinggi biasanya kita sangat berguna untuk melihat bagaimana mekanisme kerjanya. Tapi kalau untuk ini ya, untuk melihat efek sampingnya ya, biasanya berapa dosis konsentrasi itu biasanya kadang tidak terlihat ya, artinya tidak terlihat pada manusia atau mungkin pada hewan uji sangat kecil sekali. Nah, ini tuh juga perlu diperhatikan. Dan selain itu juga gunakan metode statistik yang benar-benar bisa mewakili dan sangat tepat untuk pengujian dari toksikologi ini. Nah, yang pertama adalah uji toksisitas akut. Tadi ini toksisitas akut bukan metode uji pertama untuk melihat efek secara keseluruhan dari bahan uji yang akan kita amati. Nah, tujuannya bagaimana untuk uji toksisitas akut? Uji toksisitas akut ini untuk menentukan ya gejala yang terjadi pada pemberian senyawa tersebut, dan untuk menentukan berapa dosis yang menimbulkan kematian ya pada senyawa. Mungkin kalian dulu pernah pada praktikum farmakologi untuk uji ketoksikan akut ya, dan kita menghitung LD 50-nya. Jadi tujuan tes ini untuk menentukan gejala yang muncul dan juga berapa dosis yang bisa menimbulkan kematian bagi senyawa yang diuji tersebut. Nah, biasanya di sini untuk uji toksisitas akut bisa digunakan tikus ataupun mencit. Ini 5 hewan uji per jenis kelamin. Jadi biasanya 2 jenis kelamin, jantan dan betina, untuk per dosis ya.
atau bisa juga menggunakan anjing dan monyet, yaitu bisa gunakan hanya satu saja per jenis kelamin per dosis. Biasanya observasinya adalah 14 hari. Makanya kalau kalian amati pada uji toksikologi itu akan diamati bagaimana, karena uji toksitas aku itu kan hanya satu kali single dose, dan diamati observasinya selama 14 hari. Yang diamati adalah body weight-nya, berat badannya, bagaimana konsumsi makannya, juga observasi klinik, misalnya bagaimana pernapasan, bagaimana pupil mata, bagaimana frekuensi defekasinya, ya, kemudian apakah menimbulkan diare atau sebagainya seperti itu. Kemudian nanti akan dilakukan nekropsi untuk melihat apakah terjadi perubahan pada organ pentingnya seperti liver ataupun ginjal. Nah, ini juga biasanya 14 hari untuk untuk mencit dan juga tikus. Kemudian selain itu tadi ya histopatologi, nekropsi, dan juga patologi klinisnya. Nah, di sini kita lihat ya untuk uji toksikologi akut ini biasanya akan susah kalau kita kita transfer ke uji in vitro ya, karena kenapa di sini kita tidak bisa melihat atau mewakili ya kalau misalnya ke in vivo seperti ini kemudian dilakukan ke in vitro, jadi agak susah untuk mensinkronkan ya ketika dia sudah diuji in vivo kemudian diuji kembali ke in vitro. Selanjutnya uji yang kedua ada uji toksisitas diperlama atau prolonged toxicity test. Nah, bagaimana objektivitas dari tujuan dari uji ini adalah untuk mengevaluasi dan karakteristik semua efek senyawa tersebut kita diberikan pada hewan uji. Biasanya ini kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Nah, ini untuk melihat efek farmakologinya ya. Kalau misalnya efek farmakologinya dievaluasi atau jika dia investigasi untuk senyawa bahan tambahan makanan, ini biasanya diikuti dengan uji kronik ya, atau uji spesifik tadi, apakah heterogenik ataupun uji yang lainnya yang untuk yang spesifik tadi. Nah, untuk di sini ya ini biasanya bisa digunakan untuk uji kronik. Nah, di sini uji ini melibatkan semua hewan uji ya untuk efek histologinya ataupun patologinya ya pada akhir pengujian. Nah, untuk preliminary test awalnya ini melibatkan pemberian senyawa kimia melalui lambung ya, ini kurang lebih 4 sampai 7 hari berturut-turut. Nanti jadi lihat 4 sampai 7 hari berturut. Kemudian animalnya ya, hewan ujian diobservasi kurang lebih 7 minggu. Jadi dia diberikan 4 sampai 7 kali berturut-turut, kemudian dilihat 7 minggu berikutnya bagaimana efek dari animal tersebut, hewan uji tersebut. Nah, di sini dosisnya dipilih dan ini diberikan kepada 3 atau 4 hewan tikus, dan di sini hewan uji yang mati itu langsung dinekropsi. Dan pada akhir eksperimen itu kalau misalnya tidak dapati maka itu langsung dieutanasi atau dibunuh semuanya untuk diambil dinekropsi dan diamati histopatologi organ-organnya, terutama organ liver dan juga organ ginjal. Nah, untuk uji ini biasanya setiap grup 10 sampai 20 hewan uji untuk hewan jantan ataupun dan juga hewan betina. Nah, kemudian satu dari ini sebenarnya ini untuk mendemonstrasi atau melihat beberapa bentuk dari efek toksik ya pada dosis grup dosis yang tinggi ya, untuk yang prolong. Kemudian bagaimana uji tes toksisitas kronik. Uji toksisitas kronik ini ya alasannya untuk melihat bagaimana efek efek senyawa yang dianggap toksik tadi pada hewan uji kurang lebih sampai 1 tahun ya. Nah, apakah dia berpotensi untuk menghasilkan suatu efek karsinogenik atau tidak ya, bisa juga seperti itu. Dan ini tadi saya bilang ya 1 sampai 1 tahun, dimana kurang lebih biasanya 3 dosis dan 1 kontrol. Nah, untuk spesiesnya itu jumlah hewan uji untuk tikus itu kurang lebih 10 sampai 15 ekor per jenis kelamin. Jadi jantannya 10 ekor, betina 10 ekor ataupun tetapi untuk yang anjing dan juga monyet itu 2 sampai 3 ekor. Nah, juga diamati oftalmologinya, nekropsi, dan juga histopatologi dilihat dari matanya apakah terjadi perubahan atau tidak. Nah, itu tadi yang untuk khusus ya untuk efek keseluruhan dari efek senyawa toksik ya. Sedangkan ya untuk melihat efek
khusus, yaitu bisa digunakan yang pertama adalah uji teratogenik. Nah, uji teratogenik ini di mana situ senyawa kimia ini bisa meningkatkan kejadian abnormalitas